Sekali lagi El Shaddai. Bapak terima kasih, Tuhan telah tuntun perjalanan kami mulai dari Adiasa sampai di tempat ini di Keputi, tempat di mana almarhumah Ibu Lili Salim akan dimakamkan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Saat firman Tuhan disampaikan, biar kuasai hati pikiran kami dengan firman. Kuasai segenap tubuh jiwa roh kami. Cengkeram kami dengan kuasa-Mu. Keluarga yang tinggalkan kami percaya akan mendapat kekuatan baru melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu. Shalom. Salam damai sejahtera. Di dalam akan beberapa ayat dalam firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu pasal 14 ayat 13. Ini tidak asing lagi. Dan aku mendengar dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang yang di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sekali lagi saya akan bacakan, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jemaat perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, kematian itu merupakan hal yang pasti bagi setiap manusia. Tidak ada yang mampu menahan kematian itu untuk tidak terjadi. Sekaya apa hidup kita, ya, kita punya harta yang banyak, kita punya pengetahuan yang cukup, tetapi tidak mampu untuk menahan kematian itu untuk tidak terjadi. Jadi cepat atau lambat, semua kita tentunya akan meninggal, akan alami juga kematian. Namun orang percaya itu akan ada bersama-sama dengan Yesus di dalam surga. Bagi yang tidak, ini kesempatan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kematian juga merupakan satu peristiwa yang menyedihkan, di mana tentunya seorang yang kita cintai, ya, dia tidak lagi bersama-sama dengan kita, hilang dari kehidupan kita. Kemarin anak yang ketiga, dia bersaksi bagaimana kehidupan mamanya semasa hidupnya. Tentunya ini satu hal yang indah.
Saya sebagai gembala tentunya juga merasa sedih. Ya, ketika seorang yang kita kasihi dia pergi dari kehidupan kita untuk selama-lamanya. Kebiasaan yang setiap minggu yang saya lihat misalkan ya almarhumah Ibu Lili Salim suka duduk di bagian belakang bersama dengan suami Pak Mesak. Nah, setiap minggu saya lihat itu ada di situ. Ya, sebelum ibadah dimulai Ibu Lili sudah duduk di situ. Saya salamin. Ya, lihat di situ. Minggu berikutnya dia duduk lagi bersama dengan Pak Mesak. Saya salamin. Nah, sekarang orang yang sering kali kita lihat duduk lalu kemudian tidak ada lagi. Nah, itu menimbulkan kepedihan. Bagi anak-anak tentunya sapaan, mungkin suka telepon ke anak yang dia kasihi. Bagaimana kabarmu? Ya, dia bertanya mungkin. Tapi sekarang tidak ada lagi. Bukankah ini kematian itu membawa kesedihan bagi orang-orang yang dikasihi? Tetapi siang hari ini kita melihat apa kata Alkitab tentang orang mati di dalam Tuhan. Orang yang percaya lalu dia meninggal, dia tinggalkan dunia ini. Apa kata Alkitab? Yang pertama kita bisa belajar dari ayat ini adalah mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi selama kita hidup tentunya orang percaya pun hidup itu tidak terlepas dari jerih lelah. Jerih lelah apa? Jerih lelah karena perjuangan menghadapi ujian iman kita. Ketika kita percaya kita berjerih lelah, kita berkorban loh. Kita beribadah, kita berdoa, itu butuh pengorbanan, itu jerih lelah. Jadi lelah karena perjuangan yang kita lakukan selama hidup, bekerja keras menghidupi keluarga. Kesaksian anak yang ketiga, mama papanya berusaha untuk sekolahkan anak-anak sampai selesai. Sungguh sangat luar biasa. Itu tanggung jawab daripada orang tua. Dia telah buktikan dalam keluarga, dia memberi nafkah, dia memberi makan sejak mungkin bayi, ya tumbuh menjadi anak-anak sampai remaja, dewasa, menikah, berkeluarga. Tentunya ini menimbulkan kepedihan yang paling dalam. Dia telah berjerih lelah untuk menghidupi keluarga. Dia berjerih lelah dalam hal berjuang untuk setia, taat, dan benar sampai akhir. Bukankah ini perjuangan jerih lelah yang telah dilakukan, ya khususnya oleh almarhumah Ibu Lili Salim? Saya percaya semuanya ini dia telah lakukan dengan baik semasa hidupnya. Dan ada waktunya seseorang dia beristirahat dari jerih lelah mereka. Alkitab katakan, orang yang meninggal dia berbahagia, berarti dia telah selesai melakukan tugas tanggung jawabnya di muka bumi ini. Dia telah selesai dari segala tugas-tugas dia, tanggung jawab dia, dari segala jerih lelah dia, dan saatnya dia harus beristirahat. Ada waktunya Tuhan mau kita berhenti dari perjuangan ini. Tidak ada yang mampu nahan. Tuhan mau, ayo berhenti. Berhenti, oh kamu sudah capek, kamu sudah lelah, ini sudah cukup waktunya. Kita melihat 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Kematian itu bukan hal yang menakutkan bagi orang yang percaya. 1 Tesalonika katakan 4, 16, 17 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang masih hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Satu penghiburan bagi kita sebagai orang percaya, ketika orang yang kita kasihi dia pergi tinggalkan kita untuk selama-lamanya. Penghiburan bagi kita bahwa saatnya nanti Tuhan Yesus akan turun dari surga. Sangkakala Allah berbunyi, orang yang meninggal di dalam Tuhan akan dibangkitkan oleh Tuhan. Saat ini kita lihat di tempat ini, tempat istirahat yang terakhir, tempat di mana almarhumah Ibu Lili Salim dia berdiam sejenak untuk sementara waktu. Alkitab berkata bahwa dia tertidur untuk sementara waktu, menanti waktu sangkakala Allah itu berbunyi. Saat itu dia akan dihidupkan kembali, dia akan dibangkitkan untuk bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Itu indah sekali. Ini pengharapan kita bagi orang percaya, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Oleh sebab itu kita sedih memang, tapi sedih kita tidak boleh berkepanjangan, karena
kita tahu satu kali waktu almarhumah Ibu Lili Salim, dia akan dibangunkan dari tidurnya. Lalu yang kedua, apa yang kita bisa pelajari? Apa kata Alkitab tentang mereka yang meninggal? Bahwa segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya itu yang tidak dicatat oleh Tuhan. Perbuatan baik kita semua dicatat oleh Tuhan. Ketika kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka orang percaya akan melakukan perbuatan baik. Akan terlihat dari kehidupan mereka perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan menyertai mereka. Segala jerih payah kita di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Oleh sebab itu, selagi kita ada kesempatan Bapak Ibu, ya mari kita berlomba-lomba ya untuk berbuat baik. Lakukan kebaikan bagi sesama kita. Selama hidup kita harus melakukan apa yang baik kepada sesama. Selama hidup kita harus melayani, bahkan kita menyenangkan hati Tuhan. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, jemaat perkabungan, dengan demikian bahwa kematian bagi orang percaya itu merupakan satu keuntungan. Amin. Keuntungan Bapak Ibu. Filipi pasal 1 ayat 21. 22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi upah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, kata Paulus. Tetapi dalam segala hal, kalau kita diberikan kesempatan untuk hidup sampai dengan saat ini, itu berarti seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Itu berarti bagiku hidup, bekerja, memberi buah. Kita saling mengasihi antara sesama kita. Kita saling berbuat baik antara sesama kita. Kepada orang lain, kita perlu berbuat baik. Saya percaya ada upah yang menanti di surga. Dan hal inilah yang telah dilakukan oleh almarhumah Ibu Lili sepanjang umur hidupnya. Kalau saya mendengarkan kesaksian dari anak-anak, dari situ saya mengambil kesimpulan betapa baiknya Ibu Lili semasa hidupnya. Tanggung jawabnya dia telah lakukan sepenuhnya bagi keluarga, bagi suami, bagi anak-anak, bagi menantu, dan bagi cucu-cucu. Kesedihan memang ada, tapi saya percaya satu kali waktu kita akan berjumpa di sana, ya, di satu tempat yang Tuhan siapkan. Dan hari ini tempat yang indah yang Tuhan telah siapkan bagi almarhumah Ibu Lili itu sudah tersedia baginya, sehingga dia harus pergi, dia harus tinggalkan dunia ini. Melalui kematian merupakan satu jembatan untuk Ibu Lili, dia boleh menuju kepada kekekalan. Tuhan berkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati kami yang paling dalam. Jadi kekuatan bagi kami untuk kami jalani hari-hari kami. Selama Tuhan izinkan, Tuhan beri kami kesempatan untuk hidup. Kami rindu untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan apa kata firman-Mu. Berbuat baik kepada orang lain, percaya Yesus, dan berbuat baik, karena itulah yang akan kami bawa untuk menghadap Engkau. Perbuatan baik kami percaya akan mendapatkan pahala. Terima kasih Bapak. Kuatkan kami semua, kuatkan keluarga yang ada. Kita nyanyikan satu pujian lagi. Lalu kita akan berdoa untuk peti jenazah ini akan segera diturunkan, akan dimakamkan. Kala ku cari damai.